Tidak ada jaminan bagi siapa saja untuk mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Karena orang yang hidup tanpa harapan, hidup dalam kecemasan, maka apa yang timbul dari ucapannya? Ya sudahlah, saya ini memang orang buruk, percuma saya berbuat kebaikan, ya biarlah masuk neraka saja. Nah, ini ucapan orang yang tidak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan lanjutkan masih mengenai hadis ke-4 yang menjelaskan mengenai fase-fase penciptaan manusia dan akhir kehidupannya. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Masyaallah. Kita akan lanjutkan mengenai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menciptakan seluruh makhluknya, dan ia pula yang mengetahui akhir dari kehidupan ciptaannya. Siapa yang diciptakan menjadi ahli surga dan siapa yang diciptakan menjadi ahli neraka. Kita berharap kita diciptakan menjadi ahli surga. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh ada seseorang yang dia beramal sesuai amal-amal ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sehingga antara dia dan surga hanya satu hastah, satu zira' saja. Saking dekatnya dengan surga, saking bagusnya amalnya, sehingga antara dia dan surga hanya satu zira' saja. Dia mati langsung masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia sebagai ahli neraka, bukan sebagai ahli surga. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka di akhir hayatnya Allah cabut hidayah dari hatinya sehingga dia beramal sesuai sebagaimana amalnya ahli neraka dan dia pun masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang semasa hidupnya dia beramal sesuai amalnya ahli neraka sehingga antara dia dan neraka sangat dekat sekali. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, illa dhira'un, antara dia dan neraka hanya satu hasta saja, hanya satu zira' saja. Mati dia masuk neraka, saking buruknya amalnya. Akan tetapi ketetapan Allah, fayasbiqu alaihil kitab, Allah menetapkan dia bukan sebagai ahli neraka, sehingga dia
ditobatkan oleh Allah dan dia beramal sebagaimana amalan ahli surga dan dia masuk ke dalam surga. Di sini ada beberapa pelajaran sangat penting untuk kehidupan kita. Yang pertama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan menciptakan seluruh amalan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma, dan apa saja ta'malun, apa yang kalian perbuat. Maknanya Allah menciptakan kita manusia dan menciptakan segala sesuatu perbuatan kita. Allah menciptakan kita dan Allah tahu apa yang akan kita perbuat dan Allah tahu kemana tempat kita terakhir. Di mana terakhir tempat kita. Masya Allah. Maka para ulama ketika membaca ayat fa'alul lima yurid, inna batsha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dialah zat yang berbuat sesuai keinginannya. Masya Allah. Ini banyak orang yang menangis, orang-orang soleh yang menangis ketika membaca ayat ini. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Apa keinginan Allah diciptakannya kita ke dunia ini? Apakah kita berakhir ke dalam pintu surga ataupun berakhir di dalam jurang dari jurang-jurang neraka? Oleh sebab itu, hadis ini menjelaskan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya seluruh hamba-hamba Allah, hendaknya seluruh manusia memiliki dua sifat yang tidak boleh, tidak harus ada pada dirinya. Yang pertama sifat khauf dan sifat roja. Apa ini sifat khauf? Sifat rasa kekhawatiran jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha, jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai ahli surga. Ini adalah sifat khauf, khawatir sehingga kita selalu sibuk dengan amal, takut maksiat, takut jangan-jangan ketika kita maksiat, mati dalam keadaan maksiat, na'udzubillah masuk neraka. Sehingga dengan rasa khauf, kekhawatiran yang ada dalam hati kita, kita terbentengi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kemudian yang kedua sifat roja, sifat mengharap. Harapan harus selalu ada dalam diri kita. Karena orang yang hidup tanpa harapan, hidup dalam kecemasan, maka apa yang timbul dari ucapannya? Ya sudahlah, saya ini memang orang buruk, percuma saya berbuat kebaikan, ya biarlah masuk neraka saja. Nah, ini ucapan orang yang tidak memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah menjelaskan dalam firman-Nya, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa. Oleh sebab itu, kalau toh memang kita terlanjur berbuat maksiat, ingat, rahmat Allah lebih luas. Ampunan Allah lebih luas. Kasih sayang Allah lebih luas. Sehingga kita merasa tenang, tidak khawatir, tidak terlalu khawatir terhadap apa yang telah kita perbuat. Sehingga kita bisa bertobat dan kita mengharap lagi ampunan Allah, beramal lagi sesuai perintah-perintah Allah dan yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi tidak boleh terlalu khawatir sehingga menimbulkan keputusasaan, tidak boleh terlalu berharap sehingga tidak mengindahkan larangan-larangan Allah. Orang yang terlalu tinggi harapannya, terlalu tinggi rojaknya, maka dia ketika berbuat maksiat santai saja. Tinggal istighfar, diampuni oleh Allah. Tinggal sholat, wudhu dengan sempurna. Dalam hadis dijelaskan siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian sholat tepat pada waktunya, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Nggak apa-apa maksiat, yang penting nanti sholat. Ini orang yang terlalu tinggi harapannya, tidak ada rasa khawatirnya. Oleh sebab itu, khauf dan roja harus ada di dalam setiap diri manusia di dalam menjalani kehidupan. Sebagian ulama mengatakan, kapankah waktu kita terlalu harus ada rasa takut yang tinggi, dan kapankah kita harus ada rasa harap yang tinggi? Sebagian ulama mengatakan, ketika kita masih sehat, ketika kita masih dalam keadaan normal, maka yang paling dominan adalah rasa khauf, rasa khawatir, sehingga kita bisa terbebas terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini rasa khawatir. Tapi ketika ingin menjelang sakaratul maut, menjelang kematian kita, maka yang diperlukan adalah rasa harap. Mengharap kepada ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagian ulama lagi, sebagaimana guru kita mengatakan, Gus Yusuf Al-Bakir, beliau mengatakan, rasa khauf dan roja ini sebagaimana nasi dan air, lapar dan haus, air dan makanan. Kapan kita lapar ya kita makan, kapan kita haus ya kita minum. Jadi makan dan minum akan selalu kita butuhkan di dalam keseharian kita. Begitu pula rasa khauf dan roja pun harus ada di dalam hati kita. Kapan kita kurang rojaknya, kita tingkatkan rojaknya. Kapan kita kurang khaufnya, kita tingkatkan rasa khaufnya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui diri kita kurang khauf atau kurang roja? Caranya mudah. Ketika kita terlanjur bermaksiat, kok tidak ada rasa takut terhadap kemaksiatan itu, menunjukkan kita kurang rasa khauf atau kekhawatiran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu caranya, bagaimana meningkatkan rasa khauf? Caranya kita baca hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini, di sini ada ancaman sekaligus harapan. Ancamannya dari segi mana? Ancamannya orang-orang yang sudah bertahun-tahun menghabiskan waktunya untuk amal ibadah, tetapi ketetapan Allah dia menjadi ahli neraka, maka Allah rubah hatinya, rubah amalnya, sehingga dia berbuat keburukan, kufur kepada Allah, sehingga dia masuk neraka. Ini adalah ancaman, tidak ada jaminan bagi siapa saja untuk mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Ini aja ancaman. Nah, maka kita khawatir. Walaupun kita berbuat baik pun kita khawatir. Nah, apalagi berbuat maksiat. Nah, sehingga timbul kekhawatiran, naiklah sifat khauf di dalam hati kita. Begitu juga dengan roja kita. Ketika kita hampir putus asa terhadap kebaikan, saya ini kayaknya sudah tidak bisa berbuat baik. Kemaksiatan kok sangat mudah sekali bagi saya ini. Nah, untuk meningkatkan rasa rojaknya, kita baca hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan rahmat Allah itu lebih luas, ampunan Allah itu lebih luas. Kita baca kisah-kisah orang soleh. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya orang yang membunuh 100 orang, kemudian dia ingin bertaubat dan bertemu dengan seorang ulama,
bertemu dengan seorang ahli ibadah, dia mengatakan, apakah saya bisa bertobat? Maka dijawab oleh orang ahli ibadah itu, oh tidak bisa kamu bertobat, sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu lakukan. Maka sekaligus orang ahli ibadah itu pun dibunuh oleh dia. Genap 100 orang telah dibunuh. Tapi dia ingin bertaubat. Nah, akhirnya bertemu dengan Pak ulama, orang alim yang menjelaskan, oh kamu bisa bertobat selagi kamu tidak mati. Selagi kamu belum mati, maka kamu bisa bertobat. Dan Allah secara luas akan selalu menerima tobat hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang selalu bertobat, suka bertobat kepada Allah, suka meminta ampun kepada Allah. Allah akan mencintainya. Nah, akhirnya pun dia bertobat, yang mana seorang ulama itu mengatakan, kamu pergilah ke suatu daerah, nanti kamu menemui si fulan. Akhirnya di tengah perjalanan dia meninggal dunia, dia wafat. Maka antara malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat, siapakah yang berhak mengambil jasad si fulan ini. Nah, kalau memang dia diputuskan sebagai orang buruk, maka malaikat azab yang akan mengambilnya dan menyiksanya. Kalau dia diputuskan menjadi orang baik, maka malaikat rahmat yang mengambilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keputusan dia dijadikan orang yang baik dikarenakan niat taubatnya, niat meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menimbulkan kita harapan kepada Allah. Orang loh yang kemaksiatannya hari-hari berbuat maksiat, hari-hari berbuat keburukan, dikarenakan ingin bertaubat saja Allah terima taubatnya. Apalagi kita yang sudah sholat 5 waktu. Nah, ini timbul harapan kepada Allah, timbul harapan. Nah, khauf dan roja harus ada di dalam setiap hati kaum muslimin. Nah, sehingga dia bisa berharap dengan ampunan Allah, berharap dengan rahmat Allah, dan rasa khawatir dia, rasa khauf dia menyebabkan dia terjauhkan dari kemaksiatan. Kemudian wallahu khalaqakum wa ma ta'malun menjelaskan mengenai ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang akan kita perbuat. Idza zukiral qadar fa'amsiku. Ketika disebutkan masalah takdir, maka fa'amsiku, diamlah. Tidak usah dibahas terlalu dalam. Karena orang-orang yang membahas terlalu dalam masalah takdir ini, masalah qadar ini, nah dia bisa-bisa terjerumus kepada golongan qadariyah ataupun golongan Mu'tazilah. Jangan sampai kita terlalu membahasnya sehingga kita dapat kesalahpahaman dan terjerumus kepada golongan Mu'tazilah ataupun golongan Qadariyah. Karena sebagian golongan mengatakan Allah menciptakan kita, akan tetapi perbuatan kita sesuai apa yang kita inginkan. Perbuatan kita tidak Allah ciptakan, dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Adapun ada sebagian golongan yang mengatakan, oh, kita ini diciptakan oleh Allah, dan kita pun segala sesuatunya yang diciptakan oleh Allah. Bahkan kita maksiat pun Allah yang ciptakan. Jadi terserah kita mau maksiat, mau berbuat baik, kan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun keliru. Tidak boleh kita sandarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu makhluk pun yang bernafas kecuali Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempatnya. Kecuali Allah akan menetapkan tempatnya, apakah dia masuk surga atau apakah dia akan berada di neraka. Maka ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak berpegang teguh pada keputusan kita saja dan meninggalkan amalan? Terus bagaimana kita ini? Apakah kita berdiam diri saja setelah mengetahui kita ini diciptakan oleh Allah dan kita ini akan
masukkan ke dalam surga ataupun di dalam neraka. Kita sudah tahu kalau Allah menciptakan kita, dan kita sudah tahu Allah itu akan menempatkan kita, hanya saja kita tidak tahu kita di neraka atau di surga. Ya udah, diam saja, terserah Allah nanti. Nah, ini seorang sahabat bertanya, apakah gitu? Maka apa kata Nabi? Oh tidak, beramallah kamu. Malah Nabi SAW perintahkan untuk beramal. Karena apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Seorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang Allah memudahkan kita beramal sebagaimana amalan ahli surga, maka menandakan ini sebagai tanda saja. Tidak mesti. Ini sebagai tanda saja. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kita dimudahkan untuk amalan-amalan ahli surga, menunjukkan kita akan dijadikan ahli surga. Kita berharap demikian. Nah, demikian juga ketika kita dimudahkan untuk beramal sebagaimana amalan ahli neraka, menunjukkan tandanya kita diciptakan sebagai ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Akan tetapi kita tidak boleh berdalih, oh kalau kayak gitu kita sudah pasrah saja. Oh tidak boleh. Kita harus beramal. Harus mengamalkan agama, mengamalkan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan hambanya siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi sunnatullah. Allah memberikan perintah dan Allah memberikan larangan. Dan Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan kita kehendak juga, sehingga kita dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mana pilihan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, idza dzukirul qadar fa'amsiku, sudahlah. Tidak usah membahas masalah takdir semakin dalam, yang penting kita tawaju amal kepada Allah. Kita tawaju menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah sudah tahu tempat kita, akan tetapi kita belum tahu tempat kita nanti di surga atau di neraka. Oleh sebab itu, jalankan saja perintah Allah, tinggalkan saja seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu yang benar adalah Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan kita manusia, dan Allah mengetahui apakah kita menjadi ahli surga dan apakah kita menjadi ahli neraka. Dan bagaimana setelah kita mengetahui Allah menciptakan kita dan Allah menempatkan kita di salah satu dari dua tempat itu, apa yang kita perbuat sebagai hamba Allah? Sebagai hamba Allah yang kita perbuat adalah mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dan menciptakan seluruh perbuatan kita. Ini sebagai pemahaman masalah takdir. Pemahaman masalah takdir. Akan tetapi ketika kita berbuat baik, adab seorang hamba kepada Tuhannya adalah menyandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan keburukan, kemaksiatan yang dilakukannya disebabkan perbuatannya sendiri, disandarkan kepada dirinya sendiri. Ini adalah adab. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang mengenaimu dari kebaikan maka dari Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang mengenai dirimu dari keburukan maka itu disebabkan ulah dirimu sendiri. Nah, jadi memang semuanya datang dari Allah sebagaimana ketetapan takdir, baik buruknya, khairihi wa syarrihi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya datang dari Allah, akan tetapi adab kita seorang hamba mensandarkan kebaikan kepada Allah dan menyandarkan keburukan kepada diri kita sendiri. Jadi ibarat
takdir itu ibarat ini untuk memudahkan pemikiran. Tidak boleh kita mengatakan, Allah ini kok tidak adil ya menciptakan manusia sebagian di surga dan sebagian di neraka. Apakah orang yang di neraka itu merasa terzolimi? Kenapa Allah ciptakan? Kenapa nggak Allah masukkan semuanya ke surga? Tidak boleh. Innallaha la yadlimu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim. Nah, justru Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, ibarat untuk memudahkan pemikiran, tapi tidak bisa kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibarat ini. Nah, tapi ini untuk memudahkan pemikiran saja. Sebagaimana ada tukang kayu. Tukang kayu, dia menebang kayu, kemudian sebagian kayunya dijadikan meja, dijadikan kursi, dijadikan lemari. Sebagian kayunya dijadikan kayu bakar. Kayu-kayu yang rusak dijadikan kayu bakar. Apakah kita pantas mengatakan tukang kayu ini zalim? Pak tukang, kenapa kamu menjadikan sebagian kayu ini meja dan sebagiannya kamu bakar? Apa jawabnya tukang kayu itu? Ya terserah saya, kayu-kayu saya, mau saya jadikan meja, mau saya bakar, terserah saya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala pemilik kita semua, pemilik makhluknya, pencipta alam semesta. Ya terserah Allah, mau Allah jadikan ahli surga, mau Allah jadikan ahli neraka. Nah, akan tetapi kita sebagai hamba harus berharap Allah jadikan kita sebagai ahli surga. Sehingga kita takut kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita berbuat baik, kita harus sandarkan ini dari Allah. Tidak boleh, ini saya ini. Itu namanya kesombongan. Ketika kita berbuat keburukan, kita sandarkan kepada diri kita. Jangan kita sandarkan kepada Allah. Ya Allah sudah gerakkan saya berbuat maksiat. Ini nanti jadi Mu'tazilah nanti. Jadi tidak boleh menyandarkan keburukan dari Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sandarkan itu dari kekhilafan kita sendiri, dari keburukan akhlak kita sendiri, sehingga Allah gerakkan saya bermaksiat, ini mungkin ada salah dari saya ini. Nah, sehingga kita bisa introspeksi diri, bertobat, minta ampun kepada Allah, sehingga Allah belokkan kita lagi ke jalan yang lurus. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab. Nah, ini pelajaran bagi kita mengenai innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang dilihat akhirnya. Jadi segala sesuatu, amal itu dinilai akhirnya. Ketika akhirnya baik, maka yang tengah-tengah pun akan dihitung baik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ada amalan itu akhirnya buruk, maka sebelum-sebelumnya walaupun baik pun dihitung buruk juga. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, tadi dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan diciptakan, akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan sebagai ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Akan tetapi mengapa di sini dijelaskan ada orang yang semasa hidupnya menjalankan amalan ahli surga, tapi akhirnya dia menjadi ahli neraka disebabkan kemaksiatan ataupun keburukan amal di akhir hidupnya. Maka Syekh Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan, sesungguhnya akhir yang buruk ini disebabkan oleh hati kecil yang dimiliki oleh seorang hamba. Ya. Tiada orang lain pun yang bisa melihatnya. Begitu juga boleh jadi ada seseorang yang melakukan amalan ahli neraka, tetapi hati kecilnya ada sedikit kebaikan yang tersembunyi. Sehingga di akhir hayatnya
dia husnul khotimah. Jadi memang Allah akan memudahkan seseorang hamba untuk beramal ahli surga kalau memang dia diciptakan sebagai ahli surga. Tetapi mengapa kok ada orang yang sudah amal baik akhirnya dia su'ul khotimah? Nah, beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu disebabkan hatinya yang buruk. Disebabkan hatinya. Kelihatannya amalnya baik, akan tetapi hatinya ada koreng di dalamnya sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Sebaliknya, ada seorang ahli maksiat, akan tetapi ada hatinya kebaikan yang tersembunyi di dalam hatinya, sehingga di akhir hayatnya pun dia diberi hidayah oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh sebab itu, innamal a'malu binniyat, kembali kepada niat tadi. Jadi amalan itu ada dua, kata Imam Abu Daud. Amalan itu ada dua, ada amalan zahir, ada amalan batin. Nah, kalau amalan zahir ini, bisa siapa saja bisa mengerjakan, bahkan orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun, orang-orang orientalis yang tidak memiliki Tuhan, bahkan orang-orang yang ingin merusak Islam, orang ateis, orang-orang yang ingin merusak Islam, bisa jadi dia belajar Islam, menghafal Al-Quran. Ini amalan zahir. Kita mengatakan dia ustadz, kita mengatakan dia ulama. Nah, ini amalan zahir, tapi kita tidak tahu amalan hati bagaimana. Apakah dia betul-betul ikhlas di dalam berdakwah? Apakah dia betul-betul ikhlas di dalam menyampaikan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran? Ikhlas betul-betul tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan uang. Nah, ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, di samping kita berusaha beramal kebaikan secara zahir, kita pun harus berusaha mengikhlaskan diri. Kalau belum bisa ikhlaskan diri saja. Fa'ilam tabaki fatabaka. Nah, kalau kamu belum bisa nangis, maka nangiskanlah. Usaha nangis. Nah, gitu juga kalau kita belum bisa ikhlas, usaha ikhlas. Nah, inilah pentingnya keikhlasan. Karena ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, marilah sama-sama kita di samping memperbaiki amalan zahir kita, kita perbaiki juga amalan hati kita. Kita selalu istighfar 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Untuk apa? Untuk memperbaiki hati kita. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.